Benarkah 9 ratu gaib adalah pelindung tak kasat mata dari tanah Jawa? Siapakah mereka, dan bagaimana kekuatan gaib mereka mempengaruhi kehidupan kita? Temukan jawaban dari teka-teki mistis ini yang mengungkap kisah-kisah magis dan kekuatan tersebut yang mungkin selama ini Anda abaikan. Jangan lewatkan, ini adalah perjalanan yang akan menantang pemahaman Anda tentang dunia gaib. Selamat datang di channel Kinawikrama. Apa kabarnya kalian semua? Semoga hari ini membawa kesehatan, keselamatan, dan kelimpahan rezeki bagi Anda dan keluarga. Amin. Assalamualaikum, salam sejahtera, Om Swastiastu, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Kepercayaan bahwa Ratu Gaib adalah pelindung tanah Jawa sangat kuat dalam tradisi dan mitologi Jawa. Salah satu tokoh yang paling terkenal adalah Kanjeng Ratu Kidul yang dipercaya sebagai penguasa Laut Selatan dan pelindung spiritual Pulau Jawa. Mitos ini mengisahkan bahwa Kanjeng Ratu Kidul memiliki hubungan spiritual dengan Raja-Raja Mataram, khususnya Panembahan Senopati pendiri Kesultanan Mataram. Kesetiaan dan perlindungan Kanjeng Ratu Kidul dianggap penting bagi keberlangsungan dan keamanan tanah Jawa. Selain Kanjeng Ratu Kidul ada ratu gaib lainnya, seperti Nyi Roro Kidul dan Nyi Gadung Melati yang dipercaya menjaga Gunung Merapi, salah satu gunung paling sakral di Jawa. Mereka dianggap sebagai penjaga alam dan manusia di tanah Jawa, dan banyak orang yang percaya bahwa mereka berperan dalam menjaga keseimbangan alam, menghindarkan bencana, dan melindungi masyarakat dari gangguan spiritual. Namun, kepercayaan ini lebih bersifat mitologis dan spiritual, bergantung pada keyakinan individu dan tradisi budaya. Secara rasional tidak ada bukti ilmiah yang mendukung klaim bahwa Ratu Gaib benar-benar melindungi tanah Jawa. Meskipun begitu, bagi banyak orang mitos ini tetap hidup sebagai bagian penting dari identitas budaya dan spiritualitas mereka. 1. Nyi Blorong, pemimpin makhluk halus. Nyi Blorong adalah salah satu panglima perang terkuat dari kerajaan Kanjeng Ratu Kidul, penguasa Laut Selatan. Dikenal sebagai wanita cantik dengan tubuh setengah manusia dan setengah ular, Nyi Blorong memiliki kekuatan untuk memberikan kekayaan dan kekuasaan kepada siapa saja yang bersedia bersekutu dengannya. Namun, kekuatan ini tidak datang dengan gratis, ada harga yang harus dibayar. Mereka yang ingin menerima berkah dari Nyi Blorong harus memberikan tumbal, biasanya dalam bentuk arwah manusia. Tumbal ini diperlukan untuk menjaga kekuatannya dan meningkatkan jumlah prajurit gaib yang berada di bawah pimpinannya. Semakin banyak tumbal yang diberikan, semakin besar kekayaan dan kekuasaan yang diperoleh. Namun, konsekuensinya juga semakin besar, karena nyawa manusia menjadi mata uang dalam dunia gaib Nyi Blorong. Legenda Nyi Blorong seringkali dikaitkan dengan kisah-kisah tragis, di mana manusia yang tamak akhirnya hancur karena persekutuan mereka dengan kekuatan gaib. Cerita ini menjadi pengingat bahwa kekayaan yang diperoleh dengan cara yang tidak baik selalu membawa kutukan tersendiri. Nyi Blorong juga dikenal memiliki kekuatan untuk menghisap jiwa manusia demi menjaga kecantikannya yang abadi. Sebagai penjaga kekayaan dan prajurit gaib, Nyi Blorong memiliki peran penting dalam mitologi Jawa, terutama dalam menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia gaib. Meskipun begitu, kehadirannya juga menjadi ancaman bagi mereka yang mencoba bermain-main dengan kekuatan gelap. Nyi Blorong tetap menjadi salah satu sosok yang paling ditakuti dan dihormati dalam legenda Jawa, mencerminkan bahwa di balik kekayaan dan kekuasaan selalu ada harga yang harus dibayar. 2. Nyi Calon Arang, penguasa ilmu hitam. Nyi Calon Arang adalah salah satu tokoh legendaris dalam mitologi Jawa dan Bali yang dikenal sebagai penguasa ilmu hitam. Ia memiliki kemampuan untuk merusak hasil panen dan menyebabkan penyakit di seluruh desa sebagai bentuk balas dendam terhadap mereka yang menghinanya. Keahliannya dalam ilmu hitam membuatnya menjadi tokoh yang ditakuti dan dihormati. Legenda Nyi Calon Arang berkembang menjadi kisah epik tentang perjuangan melawan kejahatan dan kegelapan. Dalam usahanya untuk menyebarkan kehancuran, Nyi Calon Arang seringkali dihadapkan dengan para ksatria yang berusaha menghentikan kejahatannya. Di antara mereka adalah Empu Barada dan Empu Bahula,
dua tokoh sakti yang memiliki peran penting dalam menghentikan calon arang. Pertempuran antara Nyi Calon Arang dan Empu Barada menjadi salah satu bagian paling epik dalam legenda ini. Dengan kekuatan gaibnya Nyi Calon Arang mampu menimbulkan malapetaka, tetapi Empu Barada dengan kebijaksanaan dan kesaktiannya mampu menahan kekuatan gelap tersebut. Dalam pertempuran ini kita melihat bahwa meskipun kejahatan memiliki kekuatan yang besar, kebaikan dan kebijaksanaan selalu memiliki cara untuk mengalahkannya. Kisah Nyi Calon Arang juga mengajarkan tentang konsekuensi dari penggunaan ilmu hitam dan kekuatan gaib untuk tujuan yang jahat. Meskipun pada awalnya ia mungkin berhasil dalam balas dendamnya, pada akhirnya ia harus menghadapi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Legenda ini terus hidup dalam cerita rakyat di Jawa dan Bali, menjadi pengingat bahwa kegelapan dan kejahatan selalu ada, tetapi kebaikan dan kebijaksanaan akan selalu menemukan cara untuk mengalahkannya. 3. Nyi Gadung Melati, penjaga gerbang Merapi. Nyi Gadung Melati adalah penjaga gerbang Gunung Merapi, salah satu gunung berapi paling aktif dan sakral di Jawa. Ia bertanggung jawab untuk memelihara kehijauan di lereng Merapi, memastikan bahwa keseimbangan alam tetap terjaga. Selain itu, Nyi Gadung Melati juga dikenal sebagai pemimpin makhluk halus yang mendiami gunung tersebut. Legenda mengatakan bahwa Nyi Gadung Melati memiliki kemampuan untuk meramalkan kapan gunung Merapi akan meletus. Dengan kekuatannya ia dapat memberikan tanda-tanda kepada manusia untuk bersiap-siap menghadapi bencana alam. Kisahnya menjadi pengingat akan kekuatan alam yang tak terduga dan bagaimana manusia harus hidup berdampingan dengan alam. Namun, di balik tugasnya yang mulia, Nyi Gadung Melati juga memiliki kisah tragis. Dikatakan bahwa ia pernah mengutuk anaknya sendiri menjadi seekor ular sebagai hukuman atas pengkhianatannya. Kutukan ini menjadi bagian dari legenda yang menambah misteri dan kekuatan dari Nyi Gadung Melati. Sebagai penjaga Gunung Merapi, Nyi Gadung Melati memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia gaib. Kehadirannya dihormati oleh penduduk setempat yang percaya bahwa ia memiliki kuasa atas gunung dan segala isinya. Nyi Gadung Melati tetap menjadi sosok yang dihormati dan ditakuti, mencerminkan bahwa di balik keindahan dan kehijauan alam terdapat kekuatan besar yang harus dihormati dan dijaga keseimbangannya. 4. Nyi Lanjar, Dewi Padi dan Kesuburan. Nyi Lanjar dikenal sebagai Dewi Padi dan Kesuburan yang memegang peran penting dalam dunia pertanian dan kehidupan masyarakat pedesaan di Jawa. Sebagai dewi yang mengendalikan bahan makanan terutama padi, Nyi Lanjar diyakini memiliki kekuatan untuk menentukan hasil panen yang melimpah atau gagal total. Dalam mitosnya, Nyi Lanjar seringkali dikaitkan dengan Dewi Sri Laksmi dalam agama Hindu yang juga merupakan Dewi Kesuburan dan Kemakmuran. Kehadirannya di sawah-sawah dan ladang-ladang dianggap membawa berkah dan kemakmuran bagi para petani. Ritual dan upacara seringkali diadakan untuk memohon restunya, terutama menjelang musim tanam dan panen. Namun, Nyi Lanjar juga dikenal sebagai sosok yang keras dan tegas. Jika merasa diabaikan atau tidak dihormati, ia bisa mengutuk lahan pertanian menjadi tandus dan kering. Oleh karena itu, para petani selalu berusaha menjaga hubungan baik dengan dewi ini melalui berbagai ritual dan persembahan. Kisah Nyi Lanjar juga mengandung pesan moral tentang pentingnya menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Kesuburan tanah dan hasil panen yang melimpah tidak hanya bergantung pada usaha manusia tetapi juga pada restu dari kekuatan gaib yang mengendalikan alam. Nyi Lanjar tetap menjadi bagian penting dari budaya dan kepercayaan masyarakat pedesaan di Jawa, mengingatkan kita bahwa di balik keberhasilan pertanian ada kekuatan tak terlihat yang harus dihormati. 5. Kanjeng Ratu Kidul, penguasa Laut Selatan. Kanjeng Ratu Kidul adalah sosok legendaris yang paling dihormati dalam mitologi Jawa, terutama sebagai penguasa Laut Selatan. Ia dianggap sebagai dewi yang menguasai ombak dan angin di Samudra Hindia, serta memiliki hubungan erat dengan kerajaan-kerajaan Jawa terutama dinasti Mataram. Sebagai penguasa laut, Kanjeng Ratu Kidul diyakini memiliki kekuatan untuk menentukan nasib para pelaut dan nelayan, serta melindungi wilayah pesisir dari bencana alam.
Kehadirannya seringkali disembah melalui berbagai upacara dan ritual di tempat-tempat suci seperti Pelabuhan Ratu dan Pantai Parangtritis. Masyarakat setempat percaya bahwa dengan memberikan persembahan dan doa, mereka bisa mendapatkan perlindungan dari Kanjeng Ratu Kidul. Namun, legenda ini juga menciptakan ketakutan karena diyakini bahwa dewi ini bisa marah dan menimbulkan bencana jika tidak dihormati dengan benar. Kanjeng Ratu Kidul tidak hanya dikenal sebagai penguasa laut, tetapi juga sebagai dewi yang memiliki hubungan spiritual dengan raja-raja Jawa. Dalam beberapa cerita ia dikisahkan sebagai kekasih spiritual dari Raja-Raja Mataram yang memberikan mereka kekuasaan dan legitimasi atas tahta mereka. Kehadirannya menjadi simbol bahwa kekuasaan di dunia manusia tidak bisa dipisahkan dari restu dunia gaib. Dalam legenda Kanjeng Ratu Kidul seringkali digambarkan sebagai sosok yang memiliki kekuatan gaib yang tak terhingga, serta mampu bertransformasi menjadi apa saja, dari sosok perempuan cantik hingga makhluk gaib yang menakutkan. Keberadaan Kanjeng Ratu Kidul di Laut Selatan juga menjadi peringatan bagi siapa saja yang ingin melanggar batas-batas antara dunia manusia dan dunia gaib. Kisah Kanjeng Ratu Kidul tetap hidup dalam budaya Jawa, menjadi bagian penting dari kepercayaan dan tradisi masyarakat pesisir. Kehadirannya menjadi pengingat akan kekuatan alam yang tak terduga dan pentingnya menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia gaib. 6. Nyai Fatimah Lodaya Putri Ratu Siluman Laut Kidul. Nyai Fatimah Lodaya adalah putri dari seorang raja yang meninggal dalam keadaan Islam. Namun, kisahnya berlanjut dengan pertempuran epik di Laut Kidul. Setelah kematian ayahnya, Nyai Fatimah memutuskan untuk berlayar menuju Cirebon dengan tujuan mencari Sunan Gunung Jati. Perjalanan ini bukanlah perjalanan biasa, karena di tengah perjalanannya ia harus menghadapi kekuatan gaib yang dipimpin oleh Ratu Laut Kidul. Pertempuran antara Nyai Fatimah Lodaya dan Ratu Laut Kidul menjadi salah satu kisah yang paling terkenal dalam legenda Jawa. Dengan keberanian dan kekuatannya, Nyai Fatimah berhasil mengalahkan Ratu Laut Kidul dan menjadi penguasa Laut Kidul yang baru. Kemenangan ini membuatnya dihormati sebagai Ratu Siluman yang memiliki kekuatan gaib yang luar biasa. Nyai Fatimah Lodaya juga dikenal sebagai sosok yang adil dan bijaksana. Meskipun ia memiliki kekuatan gaib yang besar, ia tidak pernah menggunakan kekuatannya untuk tujuan yang jahat. Sebaliknya ia berusaha menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia gaib, serta melindungi mereka yang lemah dari ancaman kekuatan gaib. Kisah Nyai Fatimah Lodaya juga menjadi simbol dari kekuatan perempuan dalam mitologi Jawa. Meskipun ia menghadapi banyak rintangan dan tantangan, ia tetap teguh dalam keyakinannya dan berhasil mengatasi segala rintangan. Ini menjadikannya inspirasi bagi banyak perempuan di Jawa yang melihatnya sebagai simbol kekuatan dan keberanian. Legenda Nyai Fatimah Lodaya tetap hidup dalam budaya Jawa, terutama di daerah pesisir di mana ia dihormati sebagai pelindung laut dan penguasa kekuatan gaib. 7. Nyai Roro Kidul Dewi Penguasa Laut Selatan. Nyai Roro Kidul seringkali diasosiasikan dengan Kanjeng Ratu Kidul, namun ia memiliki legenda dan kisahnya sendiri yang unik. Sebagai Dewi Penguasa Laut Selatan, Nyai Roro Kidul memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia gaib. Dia dikenal memiliki kecantikan yang luar biasa dan seringkali muncul dalam wujud seorang perempuan muda yang mengenakan kebaya hijau. Legenda Nyai Roro Kidul sangat erat kaitannya dengan ritual-ritual yang diadakan di Pantai Parangtritis dan Pantai Baron. Masyarakat Jawa percaya bahwa dengan memberikan persembahan dan doa kepada Nyai Roro Kidul mereka bisa mendapatkan perlindungan dari segala macam bencana laut serta mendapatkan berkah dan keberuntungan. Namun, legenda ini juga membawa pesan bahwa siapa saja yang berani melanggar batas-batas antara dunia manusia dan dunia gaib bisa mendapatkan hukuman yang berat. Nyai Roro Kidul juga dikenal memiliki kekuatan untuk menarik jiwa manusia ke dalam laut, terutama mereka yang mengenakan pakaian berwarna hijau. Karena itulah warna hijau seringkali dianggap tabu di pantai-pantai selatan Jawa. Kisah ini menjadi pengingat bahwa kekuatan alam tidak boleh diabaikan dan harus dihormati dengan segala kebijaksanaan.
Dalam beberapa versi legenda Nyi Roro Kidul dikisahkan sebagai penjaga laut yang memiliki hubungan khusus dengan raja-raja Jawa. Kehadirannya menjadi simbol bahwa kekuasaan manusia harus disertai dengan restu dari kekuatan gaib. Kisah Nyi Roro Kidul menjadi bagian penting dari mitologi Jawa terutama dalam hubungan antara manusia dan alam. Kehadiran Nyi Roro Kidul di pantai selatan Jawa tetap menjadi misteri yang dihormati dan ditakuti, mengingatkan kita bahwa ada kekuatan yang lebih besar di luar kendali manusia. 8. Nyimas Fatimah Lodaya kutukan terpecahkan oleh cinta. Nyimas Fatimah Lodaya adalah sosok perempuan cantik yang memiliki kisah tragis tentang kutukan yang hanya bisa dipecahkan oleh cinta sejati. Sebagai pewaris kerajaan, Nyimas Fatimah memiliki segala hal yang diinginkan, namun ia harus menghadapi kutukan yang mengerikan. Kutukan ini membuat setiap pria yang menikahinya akan meninggal dalam waktu singkat, meninggalkannya dalam kesedihan yang mendalam. Meskipun memiliki kekuatan gaib dan kecantikan yang mempesona, Nyimas Fatimah merasa terjebak dalam kutukan yang tak bisa ia hindari. Setiap kali ia jatuh cinta dan menikah, kutukan tersebut selalu mengambil nyawa suaminya. Ini membuatnya semakin putus asa dan merasa bahwa takdirnya adalah hidup dalam kesepian selamanya. Namun, segalanya berubah ketika ia bertemu dengan Syekh Abdurrahman Kalijaga, seorang ulama yang memiliki kekuatan spiritual yang besar. Dengan cintanya yang tulus, Syekh Abdurrahman berhasil memecahkan kutukan yang selama ini menghantui Nyimas Fatimah. Melalui pernikahan mereka, kutukan tersebut hilang dan Nyimas Fatimah akhirnya bisa merasakan kebahagiaan sejati. Kisah ini menjadi simbol dari kekuatan cinta yang bisa mengatasi segala rintangan, bahkan kutukan gaib sekalipun. Nyimas Fatimah dan Syekh Abdurrahman hidup bahagia bersama dan kisah mereka menjadi inspirasi bagi banyak orang tentang arti cinta sejati. Legenda Nyimas Fatimah Lodaya tetap hidup dalam budaya Jawa, menjadi pengingat bahwa meskipun menghadapi banyak rintangan, cinta sejati selalu memiliki cara untuk mengatasi segalanya. 9. Nyi Pelet, pesona cinta sejati. Nyi Pelet adalah sosok legendaris dalam mitologi Jawa yang dikenal karena kecantikannya yang mempesona serta kemampuannya menguasai ilmu pelet yang sangat kuat. Dengan kekuatannya ia bisa membuat siapa saja jatuh cinta kepadanya hanya dengan satu tatapan. Namun, di balik pesona dan kemampuannya, Nyi Pelet menyimpan perasaan kesepian yang mendalam. Seiring berjalannya waktu ia mulai merasa hampa karena semua cinta yang ia terima hanya merupakan hasil dari sihir, bukan dari hati yang tulus. Suatu hari Nyi Pelet bertemu dengan seorang pria yang berbeda dari yang lain. Tanpa terkena pengaruh ilmu peletnya, pria ini jatuh cinta pada Nyi Pelet dengan tulus. Ini membuat Nyi Pelet sadar bahwa cinta sejati tidak memerlukan sihir atau pesona gaib. Kisah ini menjadi simbol bahwa, bahkan seorang yang memiliki kekuatan luar biasa pun merindukan cinta yang sejati dan tulus. Legenda Nyi Pelet seringkali dikaitkan dengan tempat-tempat mistis seperti Goa Walet di Gunung Ciremai. Di sana banyak orang yang percaya bahwa Nyi Pelet masih menjaga kekuatan peletnya, dan kadang-kadang muncul di hadapan mereka yang mencari ilmu tersebut. Namun, legenda ini juga membawa pesan bahwa cinta sejati adalah kekuatan yang lebih besar daripada sihir apapun. Nyi Pelet pun menjadi inspirasi bagi banyak cerita dan mitos di Jawa, menggambarkan bahwa meskipun memiliki kekuatan besar ia tetap mencari cinta yang murni. Kisahnya mengajarkan kita bahwa cinta yang sejati hanya bisa ditemukan melalui hati, bukan melalui kekuatan gaib atau tipu muslihat. Dengan begitu kisah ini menjadi pengingat bahwa di balik kekuatan besar ada kebutuhan manusiawi untuk dicintai apa adanya. Kesimpulannya, 9 ratu gaib yang kita telusuri dalam cerita ini bukan hanya sekedar mitos, tetapi simbol kekuatan dan perlindungan yang mendalam bagi tanah Jawa. Dari Kanjeng Ratu Kidul yang memerintah Laut Selatan, hingga Nyi Roro Kidul yang menjaga pantai-pantai penting, setiap ratu gaib memiliki peran unik dan kekuatan magis yang dipercaya melindungi dan menjaga keseimbangan dunia. Meskipun kepercayaan ini mungkin tidak dapat dibuktikan secara ilmiah, mereka tetap memainkan peran penting dalam budaya dan spiritualitas masyarakat Jawa,
teruslah menyelidiki dan menghargai warisan mistis ini, karena dalam setiap cerita ada kearifan yang bisa menginspirasi kita. Terima kasih sudah menonton sampai selesai, sampai jumpa dengan video dan kisah menarik lainnya.